Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan di video kali ini saya mau membahas mengenai beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar ya. Mengenai Bang, ikan canaku ada lubang di bagian kepalanya. Itu apa ya? Apakah sebuah penyakit atau karena apa itu? Atau karena mungkin karena gesekan atau karena dia sering menggesekkan badannya ke substrat dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang saya belum bisa menjawab ya teman-teman, karena saya sendiri belum pernah mengalami hal tersebut. Nah, tapi saat ini ikan-ikanku ini ada 2 ekor ikan cana limbata ya, yang kebetulan juga terkena, atau lebih tepatnya di bagian kepalanya itu ada lubang. Sebenarnya untuk lubangnya ini tidak hanya di bagian kepalanya saja ya, tapi ada di belakang kepala dan juga ada di bawah rongga mulutnya. Nanti akan saya perlihatkan ya lebih dekat seperti apa lubangnya itu. Nah, lubang-lubang di sini itu kecil-kecil teman-teman, tapi banyak banget gitu. Nah, saya baru sadar ketika dia sudah kondisinya seperti ini teman-teman. Kondisinya ditandai dengan dia mojok di bawah, kemudian banyak putih-putih gitu di sekitar lubangnya itu, terus sirip ekor dan semuanya itu kuncup ya teman-teman. Tapi untuk nafsu makan dia masih sangat lahap sih. Terus ya mungkin itu saja gejala awalnya gitu. Nah, ini kebetulan juga airnya baru saya ganti total ya, tapi baru ketahuan kalau dia itu terkena yang namanya lubang pada bagian kepala, atau di beberapa artikel itu menyebutnya hole in the head gitu ya, lubang di bagian kepala. Oke teman-teman, di sini saya sudah coba untuk mencari beberapa artikel dan juga sumber, entah itu dari YouTube ya teman-teman. Memang untuk penyakit ini atau penyakit lubang pada kepala ikan itu masih menjadi sebuah tanda tanya ya. Dalam artian belum bisa dikonfirmasi secara tepat apa penyebab dari kemunculan penyakit ini ya teman-teman. Tapi banyak yang berspekulasi atau banyak yang menyebutkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh parasit ya. Parasitnya itu bisa seperti Hexamita sp, kemudian Spironucleus sp, Protopalina sp, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, ini adalah tampak dekatnya ya kondisi ikannya. Semoga bisa terlihat ya. Jadi lubangnya itu ada di bagian kepala, terus itu terlihat jelas di bagian belakang kepalanya itu juga berlubang ya. Kelihatan. Semoga terlihat ya teman-teman. Terus sebenarnya nggak hanya di bagian atas ya teman-teman, di bawah rongga mulutnya itu juga terdapat beberapa lubang ya. Nah, lubang-lubang di sini itu di bagian pinggirnya itu nampak putih-putih seperti jamur, tapi saya juga tidak tahu itu apakah jamur atau memang bawaan dari penyakit lubang ini ya. Nah, oke teman-teman, jadi selain karena parasit, ada yang menyebutkan juga ini bisa terjadi karena adanya infeksi bakteri. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa penyakit ini itu bisa disebabkan karena adanya karbon aktif ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini langsung saja ya kita akan membahas bagaimana cara untuk menanganinya atau mengobatinya. Nah, di sini saya coba pakai cotton bud yang pertama ya. Terus kedua saya pakai amoxicillin. Nah, ini pereda nyeri ya, sebenarnya obat pereda nyeri seperti ini. Nah, kenapa saya pakai semua ini gitu ya, karena saya juga tanya-tanya ke beberapa temanku yang kebetulan dia kan juga penghobi atau peternak koi ya lebih tepatnya, apakah pernah mengalami hal yang seperti ini gitu. Terus dia menyarankan pakai amoxicillin ini teman-teman. Nah,
Karena saya cari juga di artikel, entah itu di video YouTube gitu kan, mengenai lubang di kepala pada ikan cana itu masih sangat jarang ya teman-teman yang membahas ini gitu. Makanya saya coba tanya ke temanku yang juga main ikan, walaupun dia ikan koi ya. Nah, kita coba aja teman-teman, apakah dengan cara ini nanti ikannya bisa sembuh atau enggak gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya coba untuk menumbuknya dulu ya, obatnya. Saya haluskan dulu. Nanti saya beri sedikit air, terus saya oleskan ke bagian tubuh ikannya yang berlubang itu teman-teman, dengan menggunakan cotton bud tadi. Nah, semoga itu bisa membunuh parasit ataupun bakteri yang mungkin menyerang ikannya itu. Nah, karena saya sendiri ya teman-teman, tidak ada teman gitu, mungkin agak kesulitan dalam mengobati ikan ini. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman itu minta bantuan orang lain gitu ya, untuk pegang ikan dan yang satu mengoleskan obatnya ini ke ikannya gitu. Nah, ini coba saya kurangi dulu untuk airnya. Dan airnya di sini saya pakai air obat anti jamur ya teman-teman, obat biru. Nah, oke teman-teman, ini saatnya kita oleskan obatnya ke ikannya ya. Sebenarnya untuk tips memegang ikan cana biar nggak berontak itu sebenarnya pegang bagian kepalanya ya teman-teman. Jadi matanya tertutup gitu, nanti dia bakalan tenang. Cuma karena kita mau oleskan ini di kepala gitu kan, jadi agak sulit memang. Nah, coba kita oleskan ya di bagian yang berlubang. Terus di sini memang agak nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena kurang pencahayaan juga. Kalau kita angkat ikannya itu nggak kelihatan, beda kalau di akuariumnya tadi ya, bisa terlihat jelas di mana bagian yang berlubang dan putih-putihnya itu teman-teman. Nah, di sini saya cuma mengira-ngira aja bagian yang berlubang tadi, karena lubangnya juga kecil-kecil banget teman-teman, tapi banyak gitu. Dan saya perhatikan itu lubangnya makin hari itu makin nambah gitu teman-teman, jadi semacam menyebar seperti itu. Nah, awalnya dia cuma di belakang mata itu aja yang mungkin agak terlihat jelas ya. Kemudian pasti ada teman-teman yang mungkin bakal bertanya ya, ikan apa nggak stres ya kalau diperlakukan seperti ini itu. Saya pun berpikir juga nanti ikan bakalan stres ya teman-teman kalau seperti ini gitu. Cuma ya makanya saya di sini pelihara limbata itu selain untuk hobi, untuk nambah koleksi ikan gitu kan, juga sebagai media saya untuk belajar gitu teman-teman. Kalau terjadi apa-apa kan ya maksudnya nggak terlalu beresiko gitu teman-teman. Jadi nanti kita lihat aja lah kondisinya seperti apa, apakah stres atau ikannya malah tambah parah atau gimana gitu kan. Intinya kita sama-sama belajar saja. Nah, oke teman-teman, ini ikannya sudah selesai saya olesi ya, dengan menggunakan obat amoksilin ya, obat pereda nyeri. Kemudian di sini saya juga menyiapkan soliter. Nah, soliter ini airnya saya pakai air yang sudah saya campur dengan obat anti jamur. Nah, untuk sementara ikannya saya taruh di sini dulu teman-teman. Saya karantina dulu sambil nanti akuariumnya saya bersihkan. Padahal itu akuarium baru beberapa hari saya kuras total itu. Tapi karena di sini ikannya memang terkena penyakit ya, jadi harus saya ganti total untuk airnya. Biar takutnya kan masih ada sisa-sisa mungkin bakteri atau parasit yang ada di airnya itu. Nah, untuk ikannya yang satunya tadi ya teman-teman, kan ada 2 ekor ya.
itu sama saja ya teman-teman. Nanti saya bakal olesi dia dengan amoxicillin ini dan saya karantina juga. Cuma untuk ikan yang sebelah kanan tadi teman-teman, itu kayak baru awal terkena penyakit gitu teman-teman. Jadi hanya di bagian belakang kepala, hanya satu atau beberapa lubang saja teman-teman yang terlihat itu. Cuma ya kita olesi aja untuk antisipasi juga, untuk biar nggak menular. Nah oke teman-teman, ini ikan kedua ya. Nah untuk ikan kedua ini memang nggak terlalu parah seperti ikan yang pertama tadi, nggak terlalu terlihat untuk bagian-bagian yang ada lubangnya gitu, dan putih-putih di badannya pun hanya ada satu titik saja gitu ya. Mungkin masih apa ya, awal tertular atau awal dia terkena penyakit mungkin. Cuma kita olesi saja ya untuk antisipasi biar nggak parah kayak yang tadi. Nah setelah ini sama ya teman-teman, saya bakal karantina dulu sambil saya kuras akuariumnya itu. Nah oke teman-teman, ini kedua ikan sudah selesai saya obati. Kemudian di sini kan masih ada sisa amoxicillinnya tadi ya. Nah kita campurkan saja ke airnya seperti ini ya. Nah kalau kata temanku sih enggak dioles ya teman-teman, tapi obatnya itu langsung dicampur ke airnya, dia lakukan seperti itu. Cuma saya coba oleskan aja gitu teman-teman. Nah untuk berapa lamanya ya mungkin nanti selesai akuariumnya saya kuras, kemudian airnya saya ganti, ikan bakalan saya kembalikan ke akuariumnya ya. Ini hanya sementara saja di soliter ini. Nah oke teman-teman, ini saya taruh di tempat yang terkena sinar matahari, walaupun itu enggak secara langsung ya. Saya taruhnya di depan jendela seperti ini teman-teman, jadi kalau sinar matahari bisa mengenainya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengganti air akuariumnya dan akuariumnya juga sudah saya bersihkan ya. Walaupun kemarin baru beberapa hari lah saya juga ganti total airnya ini. Nah sekarang kita masukkan saja ya ikannya ke akuariumnya lagi. Nah saya baru bisa mengganti air akuariumnya, menguras total itu 1 hari setelah saya melakukan pengobatannya tadi teman-teman. Jadi ikan ada di soliter tadi ya, yang soliter kecil itu selama 1 hari 1 malam lah kurang lebihnya. Nah baru saya masukkan ke akuarium ini. Jadi nggak langsung beberapa waktu ya teman-teman, tapi hitungannya sudah 1 hari. Terus mungkin teman-teman ada yang tanya, bang memangnya harus 1 hari setelahnya ya baru dimasukkan ke tanknya? Nah sebenarnya nggak harus ya teman-teman, karena kalau dari pengalaman temanku itu ya, dia bilangnya itu nggak usah lama-lama merendam di obatnya itu teman-teman, cukup beberapa menit saja baru ikan diangkat. Cuma karena saya baru bisa mengganti air akuariumnya itu sehari setelahnya gitu kan, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Nah oke teman-teman, ini adalah kondisi ikannya ya kalau dilihat dari dekat. Nah itu ada biru-biru di kepalanya, itu mungkin obat birunya atau methylene blue-nya itu nempel di obat amoxicillin yang saya oleskan ya teman-teman. Terus kondisi ikannya ya seperti yang kita bahas di awal tadi, kondisinya memang stres banget ini, terlihat di ikannya yang benar-benar mojok dan nggak merespon sama sekali. Nah tadi juga teman-teman lihat kan, pas saya awal masukkan ikannya ke akuarium,
dia itu terlihat stres banget gitu. Kemudian untuk penyakitnya tadi ya teman-teman, memang untuk lubang di bagian kepalanya itu enggak langsung hilang ataupun dia enggak langsung tertutup ya teman-teman, tapi putih-putih yang ada di tubuhnya itu sudah hilang ya teman-teman. Nah, jadi saya sendiri belum bisa menyimpulkan ya teman-teman, apakah cara ini memang benar-benar bisa 100% menyembuhkan penyakit ini atau enggak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada pengalaman mengenai penyakit lubang di bagian kepala pada ikan cana. Bisa share ya teman-teman di kolom komentar, yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman lain yang juga mengalami hal semacam ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari saya, apa yang bisa saya bagikan pengalaman saya mengenai penyakit lubang pada bagian kepala ikan cana. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan ya terima kasih.